Kalau dia menyesali ya jangan main di Indonesia, main aja di luar lain. Ya dong, kalau dia menyesal di main Indonesia, jangan main di Indonesia, main di tempat lain aja. Too hard. I want to say thank you. Ketika sebuah kritikan jujur justru membuat pemain sepak bola diusir dari Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik karut-marutnya Liga 1? Mulai dari dugaan korupsi, mafia wasit hingga aksi memelukkan oknum supporter. Ini bukan sekedar kontroversi biasa, ini adalah potret gelap wajah sepak bola kita. Semuanya bermula dari satu pernyataan. Yuran Fernandes, bek andalan PSM Makassar menyebut Liga 1 Indonesia tak lebih baik dari kompetisi yang dipenuhi korupsi. Pernyataan ini langsung memantik reaksi keras dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia meminta PT Liga Indonesia Baru selaku operator menindak tegas dan pemain yang bersangkutan tak main di Indonesia jika masih mengejek. Nama Yuran Fernandes mendadak ramai diperbincangkan dalam beberapa waktu terakhir. Penyebabnya, dia meluapkan emosinya melalui media sosial Instagram gara-gara golnya ke gawang PSS Sleman dianulir. Dalam unggahannya, Yuran Fernandes menyatakan bahwa sepak bola Indonesia merupakan sebuah candaan. Ia juga menyebut Indonesia tak cocok untuk menjadi tempat untuk berkarir sepak bola bagi pemain. Sepak bola di Indonesia hanya candaan, makanya level dan korupsinya akan tetap sama, tulis Yuran Fernandes dalam Instastory-nya beberapa waktu lalu. Erick Thohir sebagai orang nomor 1 di sepak bola Indonesia angkat bicara. Ia meminta Yuran untuk tak lagi main di Indonesia jika memang menyesal dan menjelek-jelekan Liga Indonesia. Yuran Fernandes langsung beri klarifikasi melalui postingan Instagramnya. Kapten PSM Makassar meliris pernyataan minta maaf setelah menyebut sepak bola Indonesia level dan korupsinya sama. Menurutnya, unggahan di Instagram Story sebelumnya mengenai penyebutan sepak bola Indonesia level dan korupsinya sama adalah luapan emosi dan tak ada niat dan maksud untuk menjelek-jelekan dan menyinggung Indonesia sebagai sebuah negara. Pernyataan yang saya sampaikan tersebut sepenuhnya ditunjukkan dalam konteks sepak bola. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf dan meminta untuk tidak menyalahartikan unggahan saya ke dalam konteks yang lebih luas, tulis Yuran. Sebelumnya, Yuran Fernandes sangat kecewa setelah PSM Makassar tumbang 1-3 dari PSS Sleman Sabtu 4 Mei 2025. Kapten PSM itu mengkritik tajam kepemimpinan wasit di konferensi pers. Saya kira semua tahu apa yang terjadi, apa yang dilakukan wasit. Wasit melakukan kesini dengan satu pekerjaan yaitu membantu PSS, kata Yuran. Pemain asal Tanjung Verde itu bahkan menganggap wasit tak layak memimpin pertandingan Liga 1. Karena ternyata bukan hanya Yuran yang meragukan integritas Liga 1. Politisi Andre Rosiade juga menuding ada mafia yang bermain di balik peluit wasit. Liga 1 bukan hanya soal bola di lapangan, tapi juga soal permainan di balik layar. Andre Rosiade kembali menyoroti kinerja wasit di Liga 1 2024-2025. Terbaru, wasit yang memimpin pertandingan PSS Sleman versus PSM Makassar di pekan ke-31 Minggu 4 Mei 2025. Melalui akun Instagram miliknya, Andre Rosiade menyampaikan pesan terbuka langsung kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengingatkan bahwa wasit yang memimpin PSS versus PSM adalah wasit yang sama di laga Semen Padang versus PSIS Semarang. Halo Pak Erick Thohir, coba dicek wasit Semen Padang versus PSIS, ternyata wasit yang sama dengan PSS versus PSM. Tulis Andre Rosiade di Instagram. Ia kemudian meminta agar Erick Thohir dan PSSI segera melakukan tindakan tegas untuk memberantas mafia sepak bola. Sosok wasit yang dimaksud oleh Andre Rosiade adalah Nendi Rohendi, pengadil lapangan yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Pertandingan PSS versus PSM merupakan laga ke-16 yang dipimpin oleh Nendi Rohendi di Liga 1 musim ini. Berdasarkan laporan statistik LIB, pada pertandingan itu terdapat 23 pelanggaran. Wasit Nendi kemudian mengeluarkan 5 kartu kuning, 4 untuk pemain PSS dan 1 untuk pemain PSM. Kepemimpinan Nendi bahkan diprotes oleh pelatih PSM Bernardo Tavares di sesi konferensi pers usai pertandingan. Bernardo Tavares bahkan menunjukkan potongan video yang jadi bukti kejanggalan kepemimpinannya pada laga itu.
Ada beberapa insiden yang dinilai oleh Bernardo merugikan PSM karena wasit tidak melakukan keputusan yang adil. Pemain PSM mendorong pemain kita dinilai tidak pelanggaran. Kenapa gol pemain nomor 4, Yuran Fernandes, kita dianulir karena pelanggaran? Ungkapnya saat konferensi pers. Nomor 11, Gustavo Ferreira melanggar pemain PSM sebelum gol, tapi gol disahkan oleh wasit. Lanjutnya, pelatih berpaspor Portugal itu kemudian berkelakar bahwa dirinya akan mengirim tim U18 jika wasit yang memimpin laga tidak adil. Selain wasit, oknum supporter juga sering melakukan tindakan memalukan. Hal ini menimpa salah satu wanita mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari sejumlah oknum bobotoh. Kelompok supporter Persib Bandung kalah merayakan timnya menjadi juara Liga 1 musim ini. Kejadian yang dialami pada Senin 5 Mei kemarin diceritakan melalui postingan TikTok milik korban. Korban mengungkapkan mendapat perlakuan tidak menyenangkan saat kejebak macet karena konvoi juara Persib Bandung. Ada beberapa oknum bobotoh yang melontarkan kata kurang pantas kepada korban hingga yang parahnya lagi ada yang sampai pegang pinggang dan ada yang tarik gas kencang ke arah korban. Postingan tersebut pun panen komentar dari netizen hingga fanbase Timnas Indonesia. Beberapa netizen meminta agar korban untuk membuat laporan ke pihak berwajib. Tak hanya itu, oknum supporter juga terjadi di Persebaya Surabaya yang melaporkan aksi sejumlah orang yang mengaku supporternya setelah melakukan pencurian di kawasan kota Kediri. Jelang laga Persik Kediri versus Persebaya Surabaya, terjadi pencurian di kawasan kota Kediri pada Senin 5 Mei 2025 malam. Sekelompok pencuri berkedok supporter Persebaya itu telah melakukan pencurian buah yang menggegerkan masyarakat sekitar. Berdasarkan kabar yang beredar, pencurian tersebut terjadi di sekitar Stadion Brawijaya Kediri. Persebaya Surabaya pun langsung merilis video aksi para pencuri tersebut di media sosial mereka. Dalam video, terlihat jelas kelompok pencuri mengenakan atribut Persebaya mengambil tanpa izin beberapa buah dari warung. Persebaya sendiri sudah melaporkan hal ini kepada kepolisian Kediri. Kejadian ini jelas mencoreng nama baik Persebaya serta kelompok supporter mereka bonek. Itu bukan bonek, itu maling. Tulis @kitabonek di kolom komentar. Ironisnya, di tengah carut-marut Liga 1, Timnas Indonesia justru tampil gemilang di kancah ASEAN. Hal ini tidak lepas dari sejumlah prestasi yang diraih Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Timnas Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bahkan mampu bersaing dengan tim-tim raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga. Teranyar, Indonesia mengokohkan posisi di 4 besar klasemen grup C usai mengalahkan Bahrain 1-0. Sebelum itu, Timnas U23 Indonesia juga mengukir sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Indonesia bahkan hanya tinggal selangkah lagi untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Kini Indonesia kembali membuat kejutan besar di Piala Asia U17 2025 yang berlangsung di Arab Saudi dan berhasil mengamankan tempat di perempatan final meski masih tersisa satu laga di fase grup. Sederet pencapaian yang diraih Indonesia di level Asia mendapat sorotan dari media Malaysia. Keberhasilan yang diraih Indonesia ini dinilai menjadi pukulan telak bagi negara ASEAN lainnya, termasuk Malaysia. Tulis Berita Harian.